But we're also going to ask every country in the world to name one of their football stadiums with the name of Pelé. Because in AFC beri sanksi Ahmed Alkaf tak boleh jadi wasit pertandingan sepak bola, buntut kontroversinya di laga Indonesia versus Bahrain. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's. Ahmed Alkaf sudah beberapa hari ini menjadi sorotan publik dunia, khususnya masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, ia dianggap menjadi wasit yang tak adil lantaran kontroversinya dalam laga Indonesia versus Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu. Saat itu babak injury time sedang berlangsung, di mana ada tambahan 6 menit, sehingga seharusnya laga malam itu selesai di menit ke-96. Namun, hingga menit ke-99 wasit asal Oman tersebut tak kunjung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Momen tersebut pun membuat Bahrain yang tertinggal dari Indonesia justru melesatkan 1 gol tambahan lewat kaki Mohamed Marhoon. Alhasil, Indonesia harus kembali puas dengan skor seri selama 3 laga berturut-turut. Tim Indonesia sempat memprotes keputusan wasit berkepala plontos itu. Apalagi tak lama setelah Bahrain mencetak gol, ia langsung meniup peluit panjang untuk menutup pertandingan penuh drama itu. Sanksi sosial langsung didapat Ahmed Alkaf dari supporter Indonesia yang kekesalannya juga sudah diubun-ubun. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you every side, yeah, how you... Hal itu bahkan sampai menyebabkan akun Instagram milik Ahmed Alkaf hilang dari peradaban. Tak cuma itu, informasi mengenai sang wasit juga berubah menjadi kata-kata makian di laman Wikipedia. Sempat muncul isu bahwa Alkaf mendapat sanksi dari FIFA akibat tindakan kontroversialnya itu. Seorang jurnalis sepak bola bernama Hamis Al-Balushi mengungkapkan sanksi yang didapat wasit Ahmed Alkaf dalam program televisi Al-Daka. Dalam program itu, Al-Balushi mengungkapkan bahwa ia mendapat informasi dari seorang sumber terpercaya bahwa AFC melarang Ahmed Alkaf menjadi wasit sepak bola dalam laga Liga Champions Asia antara Al-Ain versus Al-Hilal. Jurnalis Hamis Al-Balushi di program Al-Daka mengungkapkan bahwa menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak boleh menjadi wasit pertandingan antara Al-Ain versus Al-Hilal di Liga Champions Asia pada Senin, 21 Oktober mendatang, tulis media olahraga Oman, Bahla 24. Media Timur Tengah lainnya, Slaati juga menulis dalam laporannya, jika keputusan tersebut diambil oleh AFC untuk melindungi sang wasit dari segala bentuk tekanan. Sebuah sumber menginformasikan bahwa berdasarkan keputusan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk melindungi wasit dari tekanan apapun, tulis laporan media Slaati, seperti dilansir tvoninews.com. Meski sudah diberitakan oleh beberapa media di Timur Tengah, tapi hingga berita ini ditulis belum ada pernyataan resmi, baik dari AFC maupun FIFA mengenai sanksi apa yang akan dikenakan pada sang wasit, sebagai buntut dari pertandingan Indonesia versus Bahrain yang penuh kontroversi. Kontroversi Ahmed Alkaf tak hanya jadi buah bibir di Indonesia saja. Bahkan, Ahmed Alkaf sampai menjadi sorotan dari media-media di Arab Saudi, karena ia mendapat berbagai komentar negatif dan ancaman dari supporter Indonesia yang tak puas dengan keputusannya di laga Indonesia versus Bahrain beberapa waktu lalu. Performa wasit Ahmed Alkaf yang memimpin laga Bahrain versus Timnas Indonesia pada Kamis 10 Oktober mendapat sorotan keras dari Komite Olimpiade Indonesia, KOI. Ketua KOI Raja Sabta Oktohari menilai Alkaf kurang adil dalam memimpin laga. Peristiwa seperti ini tak bisa dianggap biasa, karena itu harus diprotes ke AFC dan atau FIFA. Salah satu keputusan Alkaf yang paling mendapat sorotan adalah menambah durasi waktu injury time. Wasit keempat memberi tambahan waktu 6 menit, tetapi baru selesai dalam tempo 11 menit. Saya waktu itu masih di kaki Gunung Kartens, tapi masih bisa nonton.
Siapapun yang punya rasa ke Indonesia pasti kecewa berat dengan apa yang dilakukan oleh wasit. Kita sama-sama lihat kok, plus 10 bukan plus 6 dan kecurangan ini tidak bisa dibiarkan. Ini menyakitkan dan dengan segala macam cara kita akan berusaha memprotes, kata Okto, Senin 14 Oktober. Menurut mantan promotor tinju internasional ini, Indonesia tak boleh diperlakukan semena-mena oleh wasit yang bertugas. Sportivitas sebagai asas utama olahraga harus dijunjung tinggi. Secara pribadi Okto telah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Secara pribadi dan kelembagaan, KOI mendukung langkah PSSI melakukan protes ke AFC dan atau FIFA. Saya berkomunikasi dengan PSSI, terutama kakak saya Erick Thohir, karena ini tidak boleh dibiarkan. Indonesia tidak boleh jadi korban. Kita terus berupaya, katanya. Berusaha, tapi kalau kita diganjal terus dengan cara yang tidak elegan seperti ini kan tidak baik. Sehingga sikap NOC Indonesia sangat jelas, kita mengecam keras kecurangan yang terjadi. Selanjutnya KOI berharap Indonesia tidak diperlakukan semena-mena lagi saat melawan Cina pada Selasa 15 Oktober. Okto berharap wasit yang memimpin laga ini lebih adil. Karena ini, dicurangi wasit sangat menyakitkan hati Indonesia. Kita berjuang menjunjung sportivitas supaya Indonesia bisa mendapatkan peluang yang sama dengan yang lain, katanya. Buntut keributan selepas duel kontra Bahrain, Timnas Indonesia diklaim terancam hukuman pengurangan poin duel Bahrain versus Timnas Indonesia pada laga ketiga Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berujung keributan. Akibatnya, Bahrain dan tim Garuda terancam dihukum pengurangan poin dari AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia. Timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sayangnya, anak asuh Shin Taeyong tersebut gagal mendulang 3 poin penuh. 4-2-1, Timnas Indonesia harus puas bermain imbang 2-2 melawan Bahrain. Sepasang gol tim Garuda dicetak Ragnar Oratmangoen pada menit ke-45 dan Rafael Struijk menit ke-74. Adapun 2 gol timnas Bahrain diborong Mohamed Marhoon, 15-99. Kegagalan timnas Indonesia memetik kemenangan tak lepas dari keputusan kontroversial wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf. Sang wasit memberikan waktu tambahan babak kedua yang tak sesuai dengan petunjuk dari ofisial keempat. Padahal wasit keempat, Kasim Al-Hatmi, memperlihatkan papan petunjuk waktu tambahan hanya 6 menit. Namun, wasit Ahmed Al-Kaf tidak meniup peluit berbunyi panjang tanda laga usai pada menit ke-96. Timnas Bahrain lantas menyamakan skor pada menit ke-99. Selepas gol kedua Mohamed Marhoon, Ahmed Al-Kaf baru menyudahi duel pada menit ke-90-11. Selepas pertandingan, keributan pun pecah di pinggir lapangan. Sejumlah pemain timnas Indonesia, termasuk Shane Patinama, terlihat emosi dengan wasit berkepala plontos itu. Bahkan, petugas keamanan sampai harus memberikan perlindungan kepada wasit Ahmed Al-Kaf untuk masuk ke ruang ganti. Selepas duel kontra Bahrain, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada laga keempat Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel kedua tim bakal bergulir di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa, 15 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Sebelum duel tersebut bergulir, media Cina, Sohu, mengklaim Bahrain dan Timnas Indonesia terancam mendapatkan hukuman dari AFC, buntut dari keributan yang terjadi. Selepas pertandingan, pemain Timnas Indonesia yang marah dan pemain Bahrain terlibat konflik sengit. Bek pengganti Shane Patinama bahkan melontarkan gestur kasar ke arah wasit, tulis Sohu. Demi menguasai situasi, aparat keamanan akhirnya turun ke lapangan untuk memisahkan para pemain yang terlibat konflik. Akibat buruknya konflik antar pemain Indonesia pasca pertandingan, kemungkinan besar AFC akan memberikan hukuman kepada kedua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going
love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one, working hella hard until